Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwan kitab tauhidnya, bab ma jaa fil kuhan wa nahwihim, bab tentang dukun dan yang sama dengannya, seperti peramal, ya. Al-Musannif, penulis buku, membawakan hadis, kata beliau, rawa Muslim fi sahihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi arraf, dukun, ya. Siapa yang mendatangi arraf, dukun, lalu ia bertanya kepada dukun itu tentang sesuatu, lalu ia membenarkannya, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Shalih Fauzan. Faidah yang pertama, al-man'u minadz-dzahab ilal kuhan, larangan pergi ke dukun. Wa su'alihim 'anil maghribat, dan bertanya tentang sesuatu yang gaib. Wa tasdiqihim fi dzalik wa annahu kufrun, dan larangan membenarkan dukun karena itu termasuk kekufuran. Jadi mendatangi dukun saja termasuk dosa besar, Pak. Membenarkan dukun itu kufur, ya. Faedah yang kedua, tahrimul kahanah, haramnya perdukunan. Wa anna min akbaril kabair, dan bahwasanya itu termasuk dosa besar yang paling besar. Jadi, ya, kalau ada orang yang datang ke dukun, walaupun ia tidak membenarkan si dukun, tetap dosa besar. Dan dia tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Itu hanya mendatanginya saja, menyebabkan sholatnya nggak diterima. Kalau disertai dengan membenarkan ucapan si dukun, maka menjadi kufur, ya. Lalu membawakan hadis Abu Hurairah wa Nabi Hurairah an Nabi SAW qala man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud. Walil arba'ati wal hakim wa qala sahihun ala syartihima an Nabi SAW. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyid an Ibnu Mas'udin mithluhu mauqufan. Siapa yang mendatangi dukun lalu ia membenarkan apa yang diucapkan oleh si dukun, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dikeluarkan Abu Daud. Dan imam yang 4 meriwayatkan, siapa imam yang 4? Abu Daud, Tirmidzi, Nasai,
dan Ibnu Majah. Ya. Disertai Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Wa Nabi bersabda, siapa yang mendatangi peramal atau dukun, lalu ia membenarkan apa yang diucapkan oleh si dukun, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, Pak, menunjukkan akan haramnya pergi ke dukun, ya. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Hadis ini juga menunjukkan wujubu takdzibil kuham wal munajjimin. Wajibnya mendustakan para dukun. Ya, wajibnya mendustakan para dukun. Kalau misalnya si dukun benar, sudah pernah kita jelaskan bahwa benarnya dukun itu 1, dustanya 100. Kenapa terkadang si dukun itu benar, saudaraku seiman? Ya, karena dukun itu punya jin, Pak. Bekerja sama dengan jin, dan jin-jin itu yang besar-besar itu, ya, berusaha untuk mendengarkan kabar-kabar di langit. Kalau mereka berhasil mendengar kabar langit, maka disampaikan kepada jin yang ada di bawahnya. Terus demikian sampai ke telinga si dukun. Ya, lalu kemudian ditambah 100 kedustaan, kata Rasulullah SAW. Makanya dukun terkadang benar. Ya, benarnya 1, dustanya 100. Tapi anehnya yang diingat sama orang yang 1-nya, Pak. Yang 100 dustanya tuh nggak diingat gitu loh. Ya, itulah memang setan berusaha untuk menggoda manusia, saudaraku seiman. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an, laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahul Bazzar bi isnadin jayyid wa rahu at-Tabrani bi isnadin hasan min hadits Ibn Abbas duna qawlihi man ata ila akhirih. Qala al-Baghawi al-'arraf alladhi yadda'i ma'rifat al-umur bi muqaddimatin yastadillu biha 'ala al-masruq wa makan ad-dhalah wa nahwi dhalik. Wa qila huwa al-kahin. Wal-kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridainya, secara marfu, bukan golongan kami orang yang tatoyur, itu menganggap sial dengan apa? Burung. Tutuyira lahu, atau ya tutuyira lahu, dijadikan dia menganggap sial. Artinya dia bertanya sama orang, lalu orang itu mengatakan, ya kalau kamu nikah di hari ini sial. Ya, maka dua-duanya setelah melakukan tatoyur. Atau orang yang menjadi dukun, atau orang yang bertanya ke dukun, atau orang yang menyihir, atau orang yang minta disihirkan. Artinya semua ini bukan, ya, termasuk golongan Rasulullah SAW. Dan siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dikeluarkan Imam Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid. Dan dikeluarkan Al-Tabrani dengan sanad yang hasan dari hadis Ibnu Abbas tanpa ucapan dan siapa yang mendatangi dukun sampai akhirnya. Kemudian beliau menyebutkan tentang penafsiran makna arraf dan kahin. Al-Baghawi berkata, arraf yaitu yang mengaku-ngaku tahu perkara-perkara yang gaib. Biasanya dengan menggunakan, ya, sesuatu untuk berdalil. Ya, Kak, di mana barang itu dicuri, di mana tempatnya, begitu, Pak.
Sedangkan kahin, yaitu yang mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib yang akan datang, itu kahin. Ada yang mengatakan kahin adalah yang mengabarkan tentang apa yang ada di hati seseorang. Berkata Ibn Taimiyah, Al-arraf ismun lil kahim wal munajjim wal rummal wa nahwihim. Al-arraf itu masuk padanya makna dukun, ya, orang yang meramal dengan bintang, para ahli ramal, dan yang lainnya, di mana mereka berbicara tentang perkara-perkara yang gaib. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hari ini kita ambil faidah, kata Syekh Shalih Fauzan, faidah yang pertama, tahrim iddi'ai ilmil ghaib. Haramnya mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Kenapa? Karena yang tahu yang gaib hanya Allah. Manusia nggak ada yang tahu yang gaib. Makanya Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illa Allah." Katakan, tidak ada yang mengetahui yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali siapa? Allah. Ya. Dan orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib berarti apa, Pak? Dia sudah menyaingi Allah dalam hal ini. Namun kata para ulama, sebagaimana sudah kita pernah sampaikan, Pak, perkara yang gaib itu ada dua macam. Ada gaib yang bersifat nisbi, relatif. Yang kedua, gaib yang bersifat mutlak, sempurna. Adapun gaib yang bersifat relatif, nisbi, ya, maka yang seperti ini saudaraku seiman seperti misalnya gaib, contohnya gini. Orang yang ada di Saudi buat kita gaib, buat kita yang ada di Indonesia gaib. Ya. Maka yang di Saudi itu gaib buat kita, tapi buat orang yang di Saudi nggak gaib. Kita yang ada di Indonesia gaib buat orang ayah di Saudi. Tapi buat kita yang di sini tidak gaib. Nah, itu namanya Pak, gaib yang bersifat apa? Relatif. Ya. Nah, kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib dalam perkara seperti ini, apakah itu kafir, murtad dari agama Islam? Tidak. Ya, tapi dia sudah melakukan dosa besar. Karena bisa jadi itu dengan bantuan para jin. Nah, yang kedua yaitu gaib yang bersifat mutlak. Artinya mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Mengetahui kapan hari kiamat. Mengetahui kapan akan terjadi hujan. Kapan kita akan meninggal. Di mana kita akan meninggal. Maka ini gaib yang mutlak. Yang hanya Allah yang tahu saja. Siapa yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib yang kedua ini, Pak, yang mutlak, maka dia kafir. Kenapa? Karena itu syirkun akbar. Itu termasuk syirik apa? Besar. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, mereka yang bekerja sama dengan para jin, bila ternyata bekerja sama dengan jin itu dengan cara takarub kepada jin, entah itu menyembelih hewan, ya, atau dengan mempersembahkan telur dan yang lainnya, maka ini jelas syirkun akbar. Syirik apa? Besar. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kahin yaitu qaumun yaktubuna abjad, yaitu suatu kaum yang menulis dengan huruf-huruf abjad, alif, ba, ta, sa, jim, sampai ya. Nah, yang biasanya Pak suka ada di isim, Pak. Kalau antum lihat para dukun tuh suka nulis di kertas, Pak.
Kemudian ada tulisan alif, jim, ta, pakai bahasa Arab gitu. Ya, ada tulisan-tulisan. Itu namanya isim tuh, Bal. Atau raja-raja tertentu. Itu biasanya perbuatan para dukun itu. Wa yanzuruna fin nujum, dan mereka melihat ke bintang lalu meramal akan terjadi kejadian begini dan begitu berdasarkan bintang ini dan itu. Kata Ibnu Abbas, "Ma ara man fa'ala dzalika law indallahi min khalaq." Aku memandang orang yang melakukan perbuatan ini tidak akan beruntung di sisi Allah. Artinya ini termasuk kufur besar. Ya. Hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Fauzan, tahrimu ta'allumi abjad ala wajhi di'ai ilmi al-ghaibi bihi. Haramnya mempelajari huruf-huruf abjad kalau tujuannya untuk bikin raja isim dalam rangka katanya ima dia mengetahui yang gaib atau menolak bala dan yang lainnya. Ya. Tapi kalau belajar huruf abjad untuk supaya bisa baca ya nggak masalah. Ya. Faedah yang kedua, tahrimu tanjim. Haramnya ilmu perbintangan. Tapi ilmu perbintangan tuh Pak, ya, yang diharamkan yang mana? Kalau ilmu perbintangan untuk mengetahui waktu, ya, misalnya tanggalan, arah kiblat, waktu-waktu sholat, seperti ini boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau ilmu perbintangan tuh untuk mengetahui sesuatu yang akan datang, itu jelas haram, Pak. Karena sama saja mengaku-ngaku tahu yang gaib. Makanya dari itu, ya akhi, ya, siapa yang mempelajari ilmu perbintangan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang akan terjadi di masa depan, dia telah berbuat perdukunan. Ya. Faedah selanjutnya, adamul iktirar bima yu'tahu ahlul batil min ma'arifihim wa ulumihim. Jangan tertipu oleh ahli batil yang dengan keilmuan mereka yang mereka miliki, Pak. Artinya ilmu-ilmu yang batil itu Pak percuma. Walaupun hebat dia punya ilmu. Dalam ilmu misalnya ilmu perbintangan untuk meramal sesuatu yang akan datang, ya, seperti ini tidak boleh. Walaupun dia hebat, gak masalah. Tetap tidak boleh kita benarkan. Jangan tertipu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab ma ja'a fin nushrah. Kita masuk ke bab baru, bab tentang nushrah. Apa itu nushrah? Nushrah itu artinya Pak, mengobati orang yang terkena sihir. Ya. Nushrah, kata Syekh Shalih Fauzan, naw'un minal ilaj war ruqyah yu'aliju bihi man kana yudhannu anna bihi massan minas sihar. Nushrah adalah salah satu macam pengobatan atau jampi-jampi ruqyah untuk mengobati orang yang diperkirakan kena sihir. Namanya nushrah. Ya. An Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah faqala hiya min 'amali syaitan. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyid wa Abu Daud wa qala su'ila Ahmad anha faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullah. Rasulullah SAW ditanya tentang nushrah. Maka Nabi bersabda, ia termasuk perbuatan setan. Dikutip Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dan Abu Daud. Dan ditanya Imam Ahmad tentang nushrah. Kata Imam Ahmad, Ibnu Mas'ud tidak menyukai semua itu. Hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Shalih Fauzan, an-nahyu 'anil nushrah 'ala sifah allati ta'maluha al-jahiliyah.
larangan melakukan nusyrah tapi dengan sifat perbuatan jahiliyah. Tadi sudah kita sebutkan Pak, nusyrah apa nusyrah? Nusyrah itu sejenis apa? Pengobatan atau jampi-jampi ruqyah untuk mengobati orang yang terkena apa? Sihir. Nah, Nabi ditanya tentang nusyrah ini, kata Nabi apa? Itu termasuk perbuatan setan. Maksudnya nusyrah yang mana, Pak? Itu nusyrahnya perbuatan kaum jahiliyah. Yang biasanya mereka, Pak, menghilangkan sihir dengan sihir lagi. Adapun menghilangkan sihir dengan ruqyah syar'iyah, nggak masalah. Misalnya antum berusaha untuk menghilangkan sihir dengan bacaan Al-Fatihah, atau baca Al-Baqarah, atau dengan misalnya daun bidara dimandikan, lalu dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran. Seperti ini boleh, gak masalah. Ya. Makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nusyrah yang disebutkan dalam hadis ini, itu nusyrah yang dipelajari oleh kaum jahiliyah terdahulu. Ya. Faedah yang kedua, masyru'iyatu su'alil ulama amma ushkila hukmuhu. Disyariatkan kita bertanya kepada para ulama dalam permasalahan yang kita tidak faham hukumnya, supaya kita tidak jatuh kepada perkara yang diharamkan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Afil Bukhari an Qatadah qultu li Ibn al-Musayyib. Dan dalam Sahih Bukhari dari Qatadah ini seorang tabi'in ya, namanya Qatadah bin Di'amah As-Sadus. Aku bertanya kepada Ibn al-Musayyib, yaitu Sa'id Ibn al-Musayyib. Musayyib ini sahabat Nabi, Pak. Musayyib ini punya anak namanya Sa'id. Sa'id ini tabi'in, tapi Pak, anaknya ini tabi'in yang paling berilmu. Sampai kata para ulama tidak ada tabi'in yang paling alim dari beliau. Itu Sa'id bin al-Musayyib. Aku bertanya kepada Ibn al-Musayyib, rajulun bihi tibbun au yukhadhu an imra'atihi ayuhalu anhu au yunashshar. Ada orang yang terkena sihir atau dipisahkan dari istrinya gara-gara sihir. Apakah dihilangkan darinya atau dengan menggunakan nusyrah? Kata Ibn Musayyib, la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Innama yuriduna bil islah. Ya. Karena mereka tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Artinya biar suami istrinya baik lagi. Fa amma ma yanfa' falam yunha anhu. Adapun sesuatu yang bermanfaat, maka tidak dilarang. Ini kata Ibn Musayyib, ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Tapi perlu kita pahami, Pak, nusyrah apa yang dibolehkan oleh Ibn Musayyib ini? Kata Syekh Shalih Fauzan, nusyrah yang dimaksud di sini yaitu ruqyah syar'iyah. Bukan menghilangkan sihir dengan sihir lagi, bukan. Adapun menghilangkan sihir dengan sihir lagi haram, Pak. Ya. Warwiya 'anil Hasan annahu qala la yahillu as-sihr illa as-sihr. La yahullu as-sihra illa as-sahir. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwasannya dia berkata, tidak ada yang menghilangkan sihir kecuali ya penyihir lagi. Apa maksudnya? Biasanya penyihir itu ketika menyihir biasanya dia akan mengunci sihirnya, Pak. Nah, ketika kita datang ke tukang sihir minta supaya sihirnya itu dihilangkan, ya, boleh nggak kita datang ke dukunnya, Pak Dukun, mohonlah tolong supaya sihirnya dihilangkan. Ya, akhirnya si dukun melakukan perbuatan sihir lagi pasti, Pak. Nah, perbuatan ini boleh nggak?
Karena mau tidak mau pasti kita akan mendatangi dukun. Dan mau tidak mau kita akan minta si dukun supaya melepaskan sihir. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka yang seperti ini tidak boleh. Memang ada sebagian ulama mengatakan boleh karena itu darurat. Sebagian ulama mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qala Ibnu Al-Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, an-nushrah halus sihir anil mashur. Nushrah adalah menghilangkan sihir dari orang yang disihir. Wahya nau'an, dan itu ada dua macam. Halun bisihrin mithlih. Yang pertama yaitu menghilangkan sihir dengan sihir lagi. Bahwa ladzi min amali syaitan, dan inilah yang termasuk perbuatan apa? Setan. Wa alaihi yuhmal qaulul Hasan, dan kepada inilah dibawa perkataan Al-Hasan Al-Basri tadi. Fayutaqarrab an-nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhibbu fayubtil amalahu anil mashur. Karena apa? Si dukun, demikian pula orang yang minta supaya sihirnya dilepas, untuk bisa melepas sihir itu, mau tidak mau dia akan takarub dulu kepada setan yang melakukan apa? Sihir. Karena setan tuh nggak gratisan, mas. Jangan antum kira setan tuh gratisan. Enggak. Setan nggak minta fulus. Setan tuh nggak bisa disogok, Pak. Antum kasih duit ke setan jin, ya 1 miliar, cuma. Setan mintanya apa? Kita beribadah kepada dia. Kalau kita bertakarub kepada setan, melakukan ibadah kepada setan, baru dia mampu. Para dukun, ya, untuk melakukan sihir harus melakukan takarub kepada jin dulu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya sebagaimana sudah kita pernah sampaikan, bahwa jin itu menikmati ibadahnya manusia kepada dia. Dan manusia menikmati bantuan jin kepada mereka. Makanya saling menikmati itu, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wathani, macam yang kedua dari nushrah, itu an-nushrah birruqyah wa ta'awudzat wal adwiyah wa da'awatil mubahah. Fahadha jaiz. Itu nushrah dengan apa? Ruqyah syar'iyah. Ya, atau obat-obatan yang sesuai syariat. Atau doa-doa tertentu yang mubah. Maka yang seperti ini boleh. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi yang menghilangkan sihir itu, Pak, tidak boleh dengan sihir, tapi dengan hal-hal yang sesuai dengan apa? Syariat. Ya. Kita lanjutkan bab maja'a fit tatayyur. Bab tentang tatayyur. Apa itu tatayyur? Yaitu menganggap sial. Menganggap sial dengan apa, Pak? Banyak. Menganggap sial dengan burung, menganggap sial dengan kucing, menganggap sial dengan hari, dengan angka, dengan tempat, dan yang lainnya. Itu namanya tatayyur. Ya. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 131. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu di sisi Allah. Artinya yang bisa memberikan kesialan hanya Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Kenapa, Pak? Karena mereka, Fir'aun dan kaumnya itu, ya Pak, kalau ditimpa musibah, tatoyur dengan Nabi Musa. Ya.
Allah mengatakan begitu. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ. Apabila datang kepada mereka kebaikan, mereka berkata, ini karena kami. Apabila mereka ditimpa keburukan, mereka tatayur dan menganggap sial dengan Nabi Musa. Ini gara-gara Musa ini. Maka Allah mengatakan apa? Ketahuilah kesialan mereka semua berasal dari Allah. Ya. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Bayangkan Pak, Nabi Musa yang jelas-jelas mendakwahkan kepada tauhid dianggap sial. Memang begitu Pak dari dulu ya. Kita yang mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan tauhid, kita yang dituduh. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Yasin, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata, kesialan kalian tuh bersama kalian. Ya. Ini menghikayatkan tentang perkataan orang-orang jahiliyah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama, anna tatayur min amal jahiliyah. Wa tatayur, itu menganggap sial, itu termasuk perbuatan jahiliyah dan kaum musyrikin. Maka hati-hati Pak, karena yang namanya tatayur itu hampir setiap kita itu suka kena Pak. Kita mau pergi, tahu-tahu nabrak kucing. Terus kita jadi was-was. Jangan-jangan nanti saya kecelakaan dan yang lainnya. Nah itu tatayur, hati-hati saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua, isbatul qada wal qadar wal iman bihima. Menetapkan adanya qada dan qadar dan mengimani takdir. Artinya kalau kita ditimpa musibah bukan karena ya kucing atau angka atau hari, bukan. Tapi semua itu sudah takdir dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan nisbatkan kesialan kita kepada angka. Wah, gara-gara saya safar di hari Rabu nih, saya jadi apa? Jadi celaka misalnya. Akhirnya kesialan dinisbatkan kepada apa? Hari Rabu. Wah, ini syirik Pak. Kita katakan ya, semua sudah takdir dari Allah. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Semua sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga, annal masaib bisababil ma'asi wasayyi'at. Bahwa musibah itu hakikatnya akibat perbuatan dosa dan maksiat. Artinya kalau kita ditimpa kesialan, bukan kesialan itu karena hari, karena angka, bukan, tapi karena kemaksiatan. Ya. Karena maksiat itu bikin sial, betul. Kalau maksiat bikin sial, betul Pak. Wajib kita imani bahwa maksiat itu bikin sial. Ya. Makanya Allah menceritakan bahwa Allah menghancurkan kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Allah menghancurkan Fir'aun. Kenapa? Akibat kemaksiatan mereka. Semua musibah yang menimpa Pak, semua akibat maksiat. Gempa bumi, gunung meletus, tsunami, semua akibat maksiat pasti itu. Iya. Bukan hanya sebatas semata-mata fenomena alam, enggak. Alam milik Allah, enggak. Tapi semua musibah itu akibat perbuatan manusia, dosa-dosa mereka. Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
tampak kerusakan di bumi dan di lautan disebabkan oleh perbuatan dosa-dosa manusia. Makanya kalau kita dengar ada gempa di suatu tempat, kita yakini pasti akibat dosa. Akibat apa? Dosa. Gunung meletus di suatu tempat, wajib kita yakini dulu, Pak. Pasti itu akibat apa? Dosa. Ya, bukan sebatas fenomena alam, bukan. Gunung meletus itu semua perintah Allah, Pak. Pasti ada sebabnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, fil ayatil ula dzamul jahl. Dalam ayat yang pertama menunjukkan celaan terhadap kebodohan. Li'annahu yuaddi ila adami ma'rifati syirik wa wasailihi. Karena kebodohan itu menyebabkan kita tidak faham tentang kesyirikan dan tidak tahu tentang wasilah-wasilah yang menjurus kepada kesyirikan. Karena orang-orang Fir'aun itu, Pak, menganggap sial dengan siapa? Nabi Musa. Kalau ditimpa mereka musibah, mereka mengatakan ini gara-gara Musa ini. Kenapa demikian? Itulah karena mereka kufur, sudah gitu mereka jahil tentang hakikat kesyirikan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Makanya orang yang bodoh, orang yang jahil itu, Pak, bahkan di antara mereka menganggap syirik itu tauhid. Padahal itu syirik. Ada orang pakai jimat, bilangnya apa? Yang penting tawakalnya sama Allah. Bukan sama jimat, nggak apa-apa. Ya. Ini akibat kebodohan. Kita katakan, kalau kamu tawakalnya hanya kepada Allah, pasti kamu tinggalkan jimat. Tapi ketika kamu pakai jimat, itu menunjukkan kamu tawakalnya kepada jimat. Ya tidak? Iya, betul. Makanya dusta. Mereka mengatakan, enggak, walaupun saya pakai jimat, saya tawakalnya sama Allah kok. Bohong itu. Itu hanya pemanis saja itu. Kalau orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, tak butuh jimat, Pak. Cukup Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Afil ayat tsaniyah wujubu qabulin nasihah. Dalam ayat yang kedua dalam surat Yasin menunjukkan wajibnya menerima nasihat. Lianna adama qabuliha min sifatil kufar. Karena tidak mau menerima nasihat itu termasuk sifat orang-orang kafir. Bukan berarti pelakunya jadi kafir, tidak. Tapi itu sifat yang tidak baik, Mas. Ya. Di zaman sekarang pemberi nasihat banyak, Pak. Tapi yang pandai menerima nasihat sedikit. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau dikritik baper, ngambek, marah, bahkan menganggap orang yang mengkritik itu sebagai musuh. Iya. Setiap ada nasihat dianggap ini sebagai apa? Ya, penghinaan buat dirinya. Itu sebabnya kenapa, Pak? Kesombongan biasanya, Pak. Orang yang gak nerima nasihat itu akibat kesombongan di hatinya, saudaraku. Na'udzubillah min dzalik, ya. Makanya Rasulullah SAW ketika mendefinisikan sombong, apa kata Rasulullah? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak apa? Kebenaran. Ya. Faedah selanjutnya. Annama ja'at bihi rusul fahuwal khair wal barakah liman ittaba. Bahwa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul justru itu kebaikan dan barakah, bukan kesialan. Beda dengan Fir'aun. Fir'aun menganggap yang diajarkan oleh Nabi Musa itu kesialan. Kenapa Fir'aun menganggap ajaran Nabi Musa kesialan, Pak? Karena bisa melengsarkan kedudukannya. Padahal sebetulnya kalau Fir'aun beriman, Allah pasti akan angkat derajat Fir'aun.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Justru kemudian karena dia kafir kepada ajaran Nabi Musa, Allah hancurkan Fir'aun. Allah tenggelamkan dia. Dan sampai hari ini manusia pun juga benci sama Fir'aun. Ya enggak? Bukti saja. Kalau antum manggil teman antum, "Hai Fir'aun," ngambek gak? Hah? Ngambek gak? Gak mau disebut Fir'aun. Kenapa coba? Karena saking buruknya Fir'aun di mata dia. Demikian akal Islam, Allah hinakan Fir'aun sehina-hinanya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, la adwa wala thiyarata wala hamata wala safar. Akhrajah zada muslimun wala naw'a wala ghaul. La adwa, kata Rasulullah, tidak ada penyakit menular. Maksudnya gimana? Tidak ada penyakit menular, Pak. Ya. Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, sesuai dengan lahiriahnya, bahwa penyakit menular nggak ada. Ya. Penafsiran yang kedua, bahwa ada penyakit menular, tapi penyakit itu tidak mungkin menular kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin apa? Allah. Wajib itu diyakini, Pak. Bahwa penyakit tidak akan menular kecuali dengan izin siapa? Allah. Tidak mungkin penyakit menular dengan sendirinya. Gak boleh diyakini seperti itu. Siapa yang punya keyakinan bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya, maka ia telah berbuat syirik. Karena ada sesuatu yang ada di luar izin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa gerak sendiri. Gak mungkin, Pak. Makanya kalau antum misalnya ya, antum gaul sama teman antum yang lagi kena flu. Besoknya antum kena flu. Terus antum bilang gini, gara-gara si fulan nih saya jangan kena flu. Gak boleh, Pak, haram. Loh kok gak boleh? Kita katakan karena kalau bukan dengan izin Allah tidak akan menular. Jadi gimana dong? Semua ini sudah takdir, selesai. Jangan salahkan si fulan, jangan. Lalu bagaimana dengan hadis firra ya minal juzam firaraka minal asad. Lari kamu dari penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Bagaimana itu, Pak? Kata para ulama, kita disuruh lari dari penyakit kusta supaya kita tidak punya keyakinan bahwasanya kita kena penyakit gara-gara si fulan. Untuk menutup pintu supaya kita tidak jatuh kepada syirik. Menisbatkan kesialan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum misalnya ya kena COVID, jangan bersekali-kali gara-gara si anu, gara-gara si fulan, jangan sekali-kali seperti itu. Tapi katakan qaddarallah wa masya'aba. Saya punya teman ya, dia keluar masuk waktu zaman COVID kemarin, Pak. Dia keluar masuk rumah sakit tanpa pakai masker, nggak pakai apa. Alhamdulillah nggak pernah kena penyakit. Bismillah. Ya. Kalaulah penyakit itu bisa menular dengan sendirinya, harusnya dia kena dong. Saya pernah berobat ke dokter paru-paru, lalu saya tanya, Pak dokter, pernah nggak menangani orang yang terkena penyakit TBC yang sudah berat? Sering, kata dia. Waktu itu Pak dokter pakai ini nggak? Pakai penutup? Enggak. Tapi Masya Allah ya Pak dokter nggak kena. Alhamdulillah. Saya selalu menjaga kesehatan dan semua dengan izin Allah. Itu kan menunjukkan semua dengan izin Allah. Kalau itu menular dengan sendirinya, dokter yang pertama kali kena, Pak.
Ya tidak? Iyalah. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, akhi, ya, ini akidah masalahnya, Pak. Jangan pernah kita menyalahkan si fulan hanya karena kita kena sakit, hanya karena kita gaul sama dia, kemudian kita kena penyakit, lalu kita salahkan dan mengatakan gara-gara si fulan. Tidak. Tapi katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan la adwa. Tidak ada penyakit menular. Artinya tidak akan menular kecuali dengan izin Allah. Wala tiyarata. Dan tidak ada kesialan. Artinya tidak boleh menisbatkan kesialan kepada selain Allah. Menisbatkan kesialan kepada hari, angka, dan yang lainnya. Ya. Gara-gara ada lo sih gue jadi sial. Hati-hati, Pak. Omongan seperti ini berbau syirik ini. Ya. Wala hamata. Dan tidak ada hama. Hama itu burung hantu. Dulu masyarakat jahiliyah menganggap burung hantu itu burung pembawa sial. Ya. Kalau di Indonesia burung apa, Pak? Burung gagak. Atau manuk pikwik. Wik, 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 wik. Ya, itu burung kedasi itu, Pak. Iya. Wala safar. Dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Karena masyarakat jahiliyah menganggap bulan Safar itu bulan sial. Iya. Maka Islam meniadakan itu, tidak ada. Bulan tidak membuat sial. Sebagaimana dahulu masyarakat jahiliyah menganggap menikah di bulan Syawal itu sial. Maka Rasulullah sengaja menikah di bulan Syawal. Pernikahan Rasulullah rata-rata di bulan Syawal. Makanya kalau antum mau kawin lagi bulan Syawal aja, Pak. Wala nauha. Dan tidak ada nau, yaitu menganggap sial dengan bintang tertentu. Wala gaul. Gaul itu setan yang ada di padang pasir. Yang kerjaannya suka nyesatin orang. Artinya mereka tidak akan bisa menyesatkan kecuali dengan izin Allah. Ya. Jadi di padang pasir itu ada setan juga, Pak, yang suka nyesatin orang. Kalau di negeri kita biasanya di pegunungan, Pak. Ya. Di pegunungan terkadang ada orang tersesat jalan, Pak. Itu biasanya perbuatan setan. Jadi dijadikan matanya nggak bisa ngelihat jalan. Digambarkan sama setan seakan-akan itu hutan. Akhirnya dia bingung, kemana di jalan? Nggak ada jalan. Itu banyak yang tersesat di gunung tuh digoda setan, Pak. Makanya antum kalau ke gunung jangan lupa banyak zikir, Pak. Ya. Tapi ingat bahwa setan itu tidak akan bisa menyesatkan kecuali dengan izin Allah. Nah, kalau antum digoda gaul, apa yang kita ucapkan, Pak? Dalam hadis Umar bin Khattab, Rasulullah mengajarkan kalau kita diganggu gaul, kita adzan. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biiznillahillah. Demikian dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, kata Rasulullah, "Idza ghalat 'alaikumul ghailan falyu'adzin." Apabila kalian diganggu oleh setan gaul, ya, hantu gaul, hendaklah adzan. Jadi kalau antum ketemu setan, adzan aja, Pak. Nggak masalah. Karena setan itu kalau dengar adzan, lari dia, Pak. Terbirit-birit sambil kentut, kata Rasulullah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini kita ambil faedah yang pertama, ibtalut tiyarah. Bahwa tatayur menganggap sial dengan sesuatu itu batil, bahkan termasuk syirik.
Faedah yang kedua, ibtalu i'tiqalul jahiliyah. Annal amrad tu'di bi tabi'atiha la bi taqdirillah. Membatalkan keyakinan jahiliyah yang mengatakan bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya, bukan dengan ketentuan Allah. Ini keyakinan jahiliyah. Adapun kita umat Islam, wajib kita yakini bahwa penyakit itu menular semua dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga, ibtalu tasya'um bilhamah wa syahri safar. Bahwa menganggap sial dengan burung hantu, demikian pula bulan Safar, itu batil. Bahkan termasuk syirik, saudaraku seiman. Faedah yang keempat, ibtalu i'tiqadi ta'thiril anwa. Batilnya keyakinan bahwa bintang itu punya pengaruh terhadap kejadian di bumi. Semua itu batil, akhi. Seperti orang yang meramal bintang. Yang seperti yang kita pernah sampaikan itu, Pak. Antum misalnya lahirnya bulan apa? Bulan Agustus. Oh, Agustus bintangnya Leo. Ya, misalnya gitu. Orang yang bintangnya Leo biasanya begini. Ah, ini nih Pak, syirik ini Pak. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, ibtal i'tiqadul jahiliyah fil ghailan. Kayak membatalkan keyakinan jahiliyah tentang hantu ghailan. Hantu ghailan, yaitu hantu yang ada di padang pasir yang suka menyesatkan orang. Maka pada waktu itu wajib kita yakini bahwa mereka tidak akan bisa menyesatkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya yang keenam, wujubu tawakkul 'ala Allah wal i'timad 'alaih. Wajibnya tawakal kepada Allah dan bersandar diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Ya, tawakal pada Allah. Jangan takut ya dengan hal-hal seperti itu, Pak. Ya. Saya pernah ceritakan kepada antum tentang orang yang berdakwah di pedalaman Afrika, di mana ya di kampung tersebut punya keyakinan bahwa keluar kota atau safar di hari Sabtu itu sial. Rupanya si dai ini sengaja ingin menyelisihi mereka, Pak. Pergi dia di hari Sabtu. Qadarlah kecelakaan. Akhirnya orang kampung apa? Apa kata kami? Pergi hari Sabtu itu sial. Setelah sembuh, pergi lagi di hari Sabtu, Pak. Qadarlah kecelakaan lagi. Yang ketiga kali pergi lagi di hari Sabtu. Kecelakaan lagi. 3 kali. Tapi orang ini nggak nyerah, Pak. Yang keempat pergi. Aman, alhamdulillah. Kelima, keenam, ketujuh. Setan udah capek udah. Ya. Untuk membuktikan bahwa nggak benar keyakinan ini. Makanya kalau antum punya di rumah di kampung antum punya keyakinan bahwa aktivitas di hari tertentu itu yang sial, selesai, Pak. Ya, antum beraktivitas di hari itu. Buktikan bahwa itu tidak benar. Itu semua kesyirikan akal Islam. Hadis berikutnya, walahuma an Anasin qala Rasulullah SAW la adwa wa la tiyarah wa yu'jibuni al-fa'al. Qalu wa mal fa'al? Qala al-kalimatu tayyibah. Rasulullah bersabda, tidak ada penyakit menular dan tidak ada tatoyur. Artinya tidak boleh tatoyur. Namun aku menyukai fa'al. Mereka bertanya, apa itu fa'al, ya Rasulullah?
Kata Rasulullah, itu kata-kata yang baik. Iya. Apa maksudnya, Pak? Artinya gini, Pak. Kalau kita mendengar kata yang baik, kita berharap kebaikan dari kata itu. Atau nama tertentu. Contoh soal gini. Rasulullah pernah, Pak, di perdamaian Hudaybiyah terjadi perdebatan yang sengit antara Rasulullah dengan kaum musyrikin, Pak. Ketika sedang berdebat begitu, datanglah seorang musyrik namanya Suhail. Suhail itu artinya apa? Mudah. Apa kata Rasulullah? Ja'akum Suhail, sahula amrukum. Si Suhail datang, tampaknya urusan kita akan mudah. Lihat. Berharap kebaikan dari nama boleh, Pak. Ini tidak termasuk tatoyur. Ya. Tidak termasuk apa? Tatoyur. Antum kedatangan tamu. Ya. Nama tamunya siapa? Namamu siapa? Said. Said artinya apa? Bahagia, senang. Terus antum mudah-mudahan kebahagiaan menimpa kita. Boleh seperti ini? Boleh. Namanya fa'al. Namanya fa'al. Jadi berharap kebaikan dari sebuah nama yang baik. Gak masalah. Makanya Rasulullah suka nama-nama yang baik dan gak suka nama-nama yang buruk. Gak suka Rasulullah. Ya. Pernah ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, Masmuk, siapa namamu? Apa kata orang ini? Ismi Hazan. Namaku Hazan. Hazan itu artinya susah. Apa kata Rasulullah? Lah, ganti namamu jadi Sahal, mudah. Apa kata sahabat ini? Enggak, saya enggak mau ganti nama yang sudah dikasih sama ayahku. Kata Rasulullah, terserah. Kata si Hazan apa? Semenjak itu aku selalu ditimpa kesusahan. Iya. Rasulullah paling nggak suka, Pak, mendengar nama yang buruk tuh nggak suka Rasulullah. Kalau beliau menanyakan tempat apa namanya, kalau ternyata namanya buruk, wajah beliau langsung nggak suka. Ya makanya saya kalau pergi diajak Sat ke Malang yuk, gak mau ah. Kenapa? Gak suka saya sama nama Malang itu. Ganti-ganti jangan Malang, untung. Nama-nama yang jelek itu Rasulullah gak suka. Disuruh ganti. Iya. Rasulullah lebih suka dengan nama-nama yang baik. Dan berharap kebaikan dari nama tersebut. Itu namanya fa'al. Seperti ini boleh. Khotbah Islam secara seiman. Wali Abi Daud bisanadin sahih an Urwah ibni Amir qal dzukirat at-tirah inda Rasulullah SAW faqala ahsanuha al-fa'al wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwata illa bik. Disebutkan di sisi Rasulullah tentang tatoyur, menganggap sial. Maka Rasulullah bersabda, yang paling bagus itu fa'al. Tadi yang sudah kita sebutkan. Fa'al itu tadinya apa? Berharap kebaikan dari sebuah nama yang baik. Dan tatoyur, menganggap sial, janganlah mengembalikan seorang muslim. Artinya jangan membuat dia pulang lagi, jangan. Apabila salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang dia tidak suka, yang berakibat timbul tatoyur di hatinya, ucapkan doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadfa'u sayyiati illa ant, wa la hawla wa la quwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali Engkau.
dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Engkau. Nah ini Pak, kalau kita di hati kita kena ada seakan-akan menganggap sia, langsung ucapkan doa ini Pak. Ya, hafal nggak doanya? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa an. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'at illa ant. Tidak ada yang menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bik. Ya. Wa an Ibnu Mas'udin marfu'an, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Dan dari Ibnu Mas'ud secara marfu Rasulullah bersabda, tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Wa ma minna illa, Ibnu Mas'ud berkata begitu. Berkata Ibnu Mas'ud ya, bukan sabda Nabi ya. Ibnu Mas'ud berkata secara marfu, kalau marfu berarti sampai ke Rasulullah SAW ya. Tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Tidak ada dari kita kecuali suka terkena penyakit tatayur ini. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan cara tawakal. Ya. Dikeluarkan Abu Daud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Lihat, Nabi mengatakan tatayur itu syirik. Menganggap sial dengan sesuatu termasuk apa? Syirik. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, setiap kita terkadang suka tatayur. Tapi kita hilangkan tatayur itu dengan cara apa? Tawakal. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wali Ahmad bin hadis Ibni Amr, man raddathu at-tayrah an hajati faqad asyrak. Qalu ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik? Qal an yaqul Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Ibnu Amr, siapa yang pulang lagi hanya karena menganggap sial, ya, pulang dari keperluannya gara-gara menganggap sial, berarti dia telah berbuat syirik, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, hai Rasulullah, kalau kami telah jatuh kepada perbuatan itu, apa kafaratnya? Kalau doa yang pertama tadi ketika akan jatuh kepada tatayur. Kalau ini sudah jatuh kepada tatayur, Pak. Apa kafaratnya? Kata Rasulullah, baca doa ini. Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala tayra illa tayruk. Dan tidak ada kesialan kecuali darimu. Wala ilaha ghairuk. Dan tidak ada ilah yang berhak diibadah kecuali Engkau. Ya. Dan dalam hadis Al-Fadl bin Abbas, innamat tiyarah ma amdoka aw raddaka. Disebut tatayur itu kapan? Kalau membuat kamu pulang. Adapun kalau kamu tidak pulang, tidak tatayur namanya. Artinya ketika kita mau safar nih, ya kemudian kita nggak jadi safar gara-gara tatayur dengan burung. Syirik. Tapi kalau kita tetap jalan, tawakal, tidak termasuk tatayur. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini akhi, ya, saya kira cukup sampai di sini. Demikian wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.